Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zulkairina dengan NIM 190160087. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar sosial linguistik dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-15. Pertemuan 1 membahas tentang kontrak dan orientasi perkuliahan. Di pertemuan 2 akan membahas tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penelaahan bahasa secara ilmiah yang telah ditelaah ilmiah mengenai bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia. Sedangkan sosiolinguistik adalah kajian yang mempelajari tentang ilmu bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Sosiolinguistik dapat dikaitkan dengan linguistik terapan. Hal ini terjadi dikarenakan kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur intern saja, melainkan telaah dari ekstern. Salah satu di antaranya digunakan sebagai landasan pengembangan praktis pengajaran bahasa. Pada pertemuan ketiga membahas tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang pertama yaitu bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Menurut Stewart, ada 4 dasar jenis bahasa secara sosiolinguistik. Yang pertama standarisasi, ada otonomi, historisitas, dan vitalitas. Yang kedua yaitu bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik, bahasa terbagi atas 4, yaitu bahasa resmi, bahasa negara, bahasa pertama, dan bahasa nasional. Yang ketiga ada jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan. Yang pertama adalah bahasa ibu, yang kedua bahasa pertama, selanjutnya bahasa kedua, dan bahasa asing. Yang keempat ada lingua franca. Lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai bahasa sementara ketika ingin berkomunikasi oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Selanjutnya ada masyarakat dalam kajian sosiologi. Dalam kajian sosiologi, masyarakat tidak hanya bisa dipandang dengan sekumpulan manusia, tetapi masyarakat individu saling berinteraksi dengan yang lainnya dan juga dapat bergaul dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya. Bahasa dan masyarakat dua hal yang saling berhubungan. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter, digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi atau mengekspresikan diri. Bahasa sangat melekat erat dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bahasa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Pada pertemuan keempat, membahas tentang kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan penggunaan bahasa yang lebih dari satu bahasa yang digunakan pada waktu dan tempat yang bersamaan. Dengan adanya kontak bahasa, dapat menimbulkan peristiwa sebagai akibat dari kontak bahasa, yaitu bilingualisme, alih kode, campur kode, interferensi, dan integritas. Kontak bahasa dan kebudayaan merupakan salah satu hasil penggabungan bahasa dari suku lain ke suku lainnya. Kontak bahasa dan diglosia. Diglosia merupakan suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya menggunakan dua variasi atau lebih dari satu bahasa yang hidupnya berdampingan serta memiliki masing-masing peranan. Pertemuan yang kelima yaitu membahas tentang kedewibasaan. Kedewibasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang digunakan secara bergantian yang dipakai oleh individu atau kelompok. Menurut Kerr dan Agustina, ada beberapa jenis kedewibasaan berdasarkan tipologi kedewibasaan, yaitu ada kedewibasaan majemuk, kedewibasaan sejajar, dan kedewibasaan subordinatif. Menurut McKay, ada 4 aspek dalam pengukuran bahasa, yaitu aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian, dan aspek interferensi. Pertemuan ke-6 masih membahas tentang kedewibasaan. Keterkaitan antara kedewibasaan dan kontak bahasa adalah kontak bahasa disebabkan adanya kedewibasaan. Kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga dapat menimbulkan kedewibasaan.
Hal ini terjadi karena kedua bahasa tersebut berkontrak, sehingga kontak bahasa dan kedewibasaan memiliki hubungan dan keterkaitan. Selanjutnya yaitu ada efek kedewibasaan secara sosiologis dan psikologis. Efek kedewibasaan yang timbul secara sosiologis yaitu seseorang bisa menggunakan dua bahasa sekaligus secara bergantian dalam melakukan kontak sosial dengan masyarakat. Sedangkan efek kedewibasaan yang timbul secara psikologis yaitu menggunakan dua bahasa secara bergantian dan mempermudah penutur dalam melakukan komunikasi secara tepat dengan psikologi sehingga apa yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh pendengar. Selanjutnya ada pendekatan dalam pendidikan kedewibasaan. Pendekatan kedewibasaan dapat dijadikan kebijakan kebahasaan pendidikan sejak usia dini. Kedewibasaan digunakan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa pengantar di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Pada pertemuan ke-7 dan 8 membahas tentang interferensi. Interferensi merupakan fenomena menyimpang kaidah kebahasaan yang terjadi akibat seseorang menguasai dua bahasa atau lebih. Selanjutnya ada tataran interferensi. Menurut Cairn mengemukakan bahwa interferensi dapat terjadi dalam semua tataran bahasa, misalnya dalam tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sedangkan menurut Jendra, membedakan tataran interferensi bahasa menjadi 5 aspek, yaitu interferensi pada bidang sistem tata bunyi atau fonologi, yang kedua ada interferensi pada tataran bentuk kata atau morfologi, yang ketiga ada interferensi pada tata kalimat atau sintaksis, yang keempat ada interferensi pada kosakata atau leksikon, dan yang kelima ada interferensi pada bidang tataran makna atau semantik. Selanjutnya ada interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Tokoh aliran ini adalah Bapak John B. Watson pada tahun 1878 sampai tahun 1958, yang di Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Teorinya menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa, serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas akan dapat diprediksi. Selanjutnya ada interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Psikologi mentalistik melahirkan aliran yang disebut dengan psikologi kesadaran. Tujuan utamanya adalah mencoba mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara melihat ke dalam diri sendiri setelah suatu rangsangan terjadi. Interferensi dalam pandangan psikologi mentalistik beranggapan bahwa pelaku interferensi bahasa dapat mengintrospeksi dirinya sendiri akan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Para mentalistik mengatakan bahwa mereka tidak memandang penting pengaruh dari lingkungan sekitar. Pada pertemuan ke-10 dan 11 membahas tentang variasi bahasa. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Sumber pencetus variasi bahasa. Menurut Cairn dan Leoni, mengungkapkan ada dua pandangan tentang adanya variasi bahasa. Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadinya, variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam dan bervariasi. Selanjutnya ada pengklasifikasian variasi bahasa. Yang pertama ada variasi bahasa ditinjau dari variasi formalitas. Variasi bahasa formalitas pada tingkat yang paling tinggi mengakibatkan adanya ragam beku. Ragam beku adalah ragam bahasa yang paling resmi digunakan dalam situasi yang khidmat dan upacara-upacara resmi. Yang kedua itu ada variasi dan segi penutur.
Variasi dari segi penutur dikaitkan dengan matra kependudukan penutur sebagai individu tinggal di suatu daerah atau geografis, waktu individu berkomunikasi, dan status individu dalam kelompok atau masyarakatnya. Variasi bahasa yang ditimbulkan berdasarkan perbedaan matra dalam memandang individu itu pada akhirnya membentuk ragam-ragam bahasa yang berbeda pula, yaitu idiolek, dialek, kronotek, dan sosiolek. Selanjutnya ada variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Menurut pemakaiannya, bahasa dapat dibagi menjadi diklosia, kreol, lisan, non-standar, pidgin, register, reporter, reputasi, standar, tulis, bahasa dan tutur sapa, kan, dan jargon. Selanjutnya ada variasi bahasa dari segi situasi. Dari segi situasi, pada umumnya bahasa diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu bahasa resmi dan bahasa non-resmi. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Yang pertama ada sikap bahasa. Dalam KBBI, sikap dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Sikap kebahasaan merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa, karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Selanjutnya ada pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa merupakan hasil dari proses memilih salah satu bahasa yang dikuasai oleh penutur dwibahasa maupun multibahasa. Selanjutnya ada pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah salah satu klasifikasi variasi bahasa berdasarkan kerangka acuan tipologi fungsional bahasa. Pembakuan bahasa adalah kodifikasi dan persetujuan dalam masyarakat bahasa akan seperangkat formal dan norma-norma yang membatasi pemakaian yang benar. Selanjutnya, masuk pada pertemuan ke-13. Pertama itu ada struktur linguistik bahasa baku. Bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa yang disepakati sebagai ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik atau benarnya bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi. Penetapan bahasa atau variasi menjadi bahasa yang standar yang digunakan dalam komunikasi formal dalam suatu wilayah geografis merupakan pengertian dari pembakuan bahasa. Ada 5 pilihan ragam baku, yaitu 1 otoritas, 2 bahasa penulis terkenal, dan 3 logika, 4 demokrasi, 5 bahasa yang terkemuka. Selanjutnya ada perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perencanaan bahasa dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan bahasa dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Pembakuan atau standarisasi bahasa dapat diselenggarakan oleh badan pemerintah resmi atau organisasi swasta. Di Indonesia, badan pemerintah yang ditugasi kodifikasi pembakuan bahasa adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Hal ini karena lembaga tersebutlah yang memiliki wewenang dalam perencanaan bahasa yang di dalamnya juga termasuk usaha pembakuan bahasa. Ya, kita membahas tentang pertemuan ke-14. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Perkembangan metode pengajaran bahasa lazim dikenal sebagai pembelajaran bahasa atau language learning. Berkaitan erat dengan perkembangan psikologi, terutama psikologi belajar. Oleh sebab itu, jika dalam linguistik dikenal adanya 3 aliran, yaitu aliran tradisional, struktural, dan transformasional, dalam psikologi pun terdapat 3 aliran, yaitu tradisional, behavioral, dan kognitivistik, dan mentalistik. Salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Selanjutnya, ada pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Psikologi behavioral mendapatkan tantangan keras dari pengajur psikologi mentalistik atau kognitivistik. Keberatan utama pengajur psikologi mentalistik adalah teori-teori behavioral bersifat mekanistik, padahal kondisi psikis manusia dan perkembangannya tidak akan pernah menyerupai peralatan mekanis. Selain itu,
Dalam pandangan pengajar psikologi mentalistik, teori-teori behavioral bersifat steril atau laboratoris, sementara dalam kenyataannya, psikis manusia dipengaruhi oleh hal-hal nyata yang kompleks dalam konteks kehidupannya. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal juga sebagai pendekatan komunikatif. Secara mendasar, selain dipengaruhi oleh psikologi mentalistik, pendekatan komunikatif ini juga didasarkan atas linguistik transformasional yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-15 membahas tentang skenario pembelajaran dan RPP. Skenario pembelajarannya tentang menyampaikan materi ahli kode dan campur kode dalam pembelajaran. Langkah pembelajarannya yang pertama kegiatan awal yang terdiri dari pengkondisian kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua salam pembuka. Yang ketiga doa bersama. Yang keempat mengecek kehadiran peserta didik. Dan yang kelima penyampaian tujuan pembelajaran. Kita masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru menyajikan materi pembelajaran tentang ahli kode dan campur kode. Yang kedua, guru menjelaskan cara menggunakan ahli kode dan campur kode dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, guru memberikan contoh cara menggunakan ahli kode dan campur kode dengan baik. Dan yang keempat, peserta didik menyimak contoh penggunaan ahli kode dan campur kode dari guru. Yang kelima yaitu guru meminta peserta didik untuk membuat kelompok secara berpasangan. Dan yang keenam, peserta didik secara berpasangan membaca teks percakapan ahli kode dan campur kode yang telah diberikan guru. Dan yang ketujuh, guru mengapresiasi cerita peserta didik. Kita masuk pada kegiatan akhir. Yang pertama, guru dan siswa melakukan refleksi atau icebreaking. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan akhir atau penutup. Di kegiatan ini, guru dan siswa melakukan refleksi. Dan selanjutnya akan melakukan salam penutup pembelajaran. Dan selanjutnya, dalam pertemuan ini kita juga membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.